Masya Allah, sibuk di kamera nih. Ngajian nih jemaah. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa duduk bersama kajian di Masjid Al-Ikhlas ini, itu karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hambanya kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Syukur itu ada 3 syaratnya atau 3 rukunnya. Siapa yang mau jawab? Anda kasih hadiah. Dia kan belum sarapan kita jamaah. 3 rukun syukur. Jamaah lihat hadiah nih cuma iki. Tidak tertarik untuk menjawab. Ya, Anda kasih 2. Nah, rukun orang yang bersyukur 3. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba yang pandai bersyukur itu sedikit. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa rukun syukur? Supaya kita tahu ternyata ana ini belum bersyukur. Ana baru ngomong doang. Ya Allah jemaah. 3 rukun syukur. Insya Allah semua pada tahu. Cuma kadang-kala masih loading, apalagi dikatakan belum sarapan ya. Tapi yang di luar ada yang sarapan ya, Masya Allah. Ada yang kecap-kecap, tidak apa-apa, halal Pak jemaah. Iya jemaah, 3 rukun syukur. Yang pertama, dengan apa? Dengan hati. Itu rukun yang pertama. Artinya kita meyakini nikmat itu murni pemberian Allah. Yang kedua, bil lisan. Lisannya mengatakan alhamdulillah. Cerita sama orang, alhamdulillah ana baru dapat rezeki. Ini termasuk bersyukur. Yang ketiga, dengan amal perbuatan. Allah mengatakan i'malu ala Dawuda syukra. Beramalah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Jadi diperintahkan keluarga Nabi Daud untuk bersyukur nikmat yang diberikan kepada mereka dengan beramal, bukan hanya ngomong. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita, untuk penyejuk pandangan kita, untuk kekasih kita dan kekasih Allah Nabi Muhammad bin Abdullah, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, tema yang akan kita kaji pada pagi hari ini tentang bukan dari umatku. Bukan dari umat. Rasulullah SAW seringkali mengingatkan para sahabatnya, kalau ini bukan dari golonganku, yang melakukan ini bukan dari umatku. Seperti itu beliau SAW menceritakan. Kita ini harus bangga menjadi umat Islam dan tunjukkan kebanggaan itu. Kenapa kita harus bangga menjadi umat Islam? Ini umat terbaik. Tapi kadangkala melihat adanya umat-umat lain yang lebih maju, yang lebih modern, yang lebih perlente, kita akhirnya malu untuk menunjukkan identitas sebagai umat Islam.
Bahkan sulit membedakan antara muslim dengan non-muslim. Kita kadang-kadang bingung mau ucapkan salam, kan hakul muslim alal muslimi sid. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kau jumpa dia, ucapkan salam. Tapi kadang-kadang kita ragu mau salam, ini Islam apa enggak? Karena tidak kelihatan tanda-tanda keislaman. Kenapa bisa hilang seperti itu? Penyebabnya kita yang menghilangkan. Kita tidak bangga menjadi umat Islam. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia, umat Islam. Di antara banyak umat yang ada dari sebelumnya, Yahudi, Nasrani dan sebelum-sebelumnya, dan yang akan datang pun yang terbaik adalah umat Islam. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Itu salah satu keistimewaan umat Islam. Yang kedua, keistimewaan umat Islam itu tidak mungkin umat Islam itu bersatu padu di atas kesesatan. Nggak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Rasulullah SAW mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Nggak mungkin umatku bersatu padu di atas kesesatan. Beda sama Yahudi. Kenapa Yahudi bisa rusak? Karena mereka bersepakat untuk merubah agamanya. Kenapa Nasrani bisa bersepakat di atas kesesatan mereka? Sehingga kalau mau dicari umat Nasrani yang benar, nggak ada. Yang masih tetap di atas tauhid, itu nggak ada. Yang di atas tauhid maka dia akan masuk Islam. Seperti masuk Islamnya pendeta-pendeta Yahudi. Kok bentar jemaah, ini kursinya nggak bisa diturunkan. Oh bisa. Tadi cari ini jemaah. Nah, sampai mana jemaah? Iya, nggak mungkin umat Islam ini bersatu padu merusak agamanya. Muncul sekte-sekte sesat dalam Islam. Iya, ada kelompok-kelompok sesat, Syiah Rafidhah, umpamanya Ahmadiyah, muncul mereka. Tapi tidak mungkin mereka bisa menjadikan semua umat ini bersepakat di atas kesesatan. Ini keistimewaan umat Islam. Maka beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahiri la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan tetap ada di antara umatku satu kelompok yang berada di atas kebenaran sampai kiamat. Gak semuanya tentunya. Akan ada kelompok yang di atas kebenaran. Berbeda dengan tadi yang Anda ucapkan, Nasrani, Yahudi dan lainnya, mereka bersepakat merubah agama mereka. Islam gak mungkin. Gak ada yang bisa merubah Al-Quran Al-Karim. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang ketiga, umat Islam adalah umat yang pertama kali masuk surga. Padahal kita umat yang terakhir. Kalau dari susunan umat-umat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala nabi kepada mereka, maka umat Islam adalah umat yang terakhir. Yahudi lebih dahulu, Nasrani lebih dulu, tapi umat Islam adalah yang pertama masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhul jannah." Kita yang terakhir, tapi kita yang pertama pada hari kiamat. Dan kita adalah yang pertama masuk surga. Jamaah, antum kayaknya bisa merapat jamaah. Hah? Bisa lah, ana lihat banyak yang kosong sebelah sini, bisa merapat jamaah. Soalnya ana lihat di luar sudah pasang terpal itu. Padahal di dalam masih ada yang kosong, ya majulah merapat sedikit. Ya, sebelah kanan itu masih kosong ya. Ya. Ya, kasih jalan.
Oh ini sebelah sini, sebelah kiri, maju ke depan, jangan duduk di sana. Maju ke depan sebelah situ. Iya. Nah, jadi umat Islam umat yang pertama masuk surga. Yang keempat di antara keistimewaan umat Islam adalah umat pertengahan yang tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Kalau mungkin bahasanya orang sekarang moderat, itu Islam. Umat Islam. Kemudian umat Islam ini akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Saksi itu tentunya diambil dari orang yang terbaik. Saksi ahli, kalau kita bicara saksi ahli, umat Islam ini saksi ahli pada hari kiamat. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Di surat Al-Baqarah ayat 143 Allah mengatakan, dan begitulah kami menjadikan kalian umat wasata, ummatan wasata, umat yang di pertengahan, umat terbaik, dan agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaji'u Nuhun wa ummatuh. Nabi Nuh akan datang sama umatnya pada hari kiamat. Ditanya Nabi Nuh di hadapan umat, Masya Allah, hal balaghta? Nuh, kau sudah sampaikan kepada umat? Kau sudah sampaikan? Kata Nabi Nuh, na'am, balagh. Ditanya umatnya, hal balaghakum Nuh? Nuh sudah nyampaikan kepada kalian? Apa jawab umatnya Nabi Nuh? Qalu ma ja'ana min nadhir. Enggak ada nabi yang datangnya sama kita, kata mereka. Bayangkan ya, enggak ada. Terus bagaimana posisi Nabi Nuh? Umatnya tidak mengakui, sedangkan mereka akan menjadi saksi tentunya buat Nabi Nuh alaihissalam. Terus ditanya Nabi Nuh, man yashhadu lak? Siapa yang bersaksi buat engkau? Kalau umatmu sendiri tidak mau menjadi saksi, dan dia bersaksi kalau engkau tidak menyampaikan. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Qala Muhammadun wa ummatuhu. Yang jadi saksi buat aku Nabi Muhammad dan umatnya. Lalu didatangkan tuh Nabi Muhammad dan umatnya. Ditanya apakah Nuh sudah menyampaikan? Maka kita akan mengatakan, iya ya Allah, Nabi Nuh sudah menyampaikan. Dari mana kita mengetahui hal itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita ini enggak beda-bedain antara utusan-utusan Allah. Kita beriman dengan semuanya, maka kita akan menjadi saksi. Kemudian di antara keutamaan umat ini akan ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Mereka yang tidak minta diruqyah. Mereka yang tidak berobat dengan cara kai. Kai itu besi panas. Yang ketiga, mereka tidak percaya dengan nasib sial. Tatoyur, dengar suara burung hantu, oh, orang mati. Burung hantu, orang mati. Gimana kalau tiap hari burung hantu di hutan sana? Tiap hari. Berarti banyak orang mati gitu. Ada orang yang percaya dengan nasib sial. Lihat burung gagak, melihat burung gagak di atas apa? Mobil. Aduh, wis. Ya usah dikain meneng montore. Itu percaya dengan nasib lah. Seorang beriman enggak seperti itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Tuh, kekhususan umat ini keistimewaan akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, 70.000 di antara mereka. Kemudian di antara keutamaan umat ini adalah salat Isya. Subhanallah. Ada apa dengan salat Isya? Ternyata salat Isya itu hanya ada buat umat ini. Umat-umat terdahulu ibadahnya sampai maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'timu bihadhihi shalat."
Kalian agak malam kan ketika sholat isya. Jangan pas azan langsung qomat umpamanya. Kasihlah waktu yang agak lama untuk sholat isya. Fa innakum qad fuldiltum bihi ala sairil umam wa lam tusalliha ummatun qablakum. Kalian ini diistimewakan dari umat-umat sebelumnya, tidak ada satu umat pun yang sholat isya. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini keistimewaan. Kita ini umat terbaik, maka kita harus bangga. Pede gitu loh. Jadi orang Islam, kadang-kala kita dulu di pesantren, guru-guru selalu nasihatin, hati-hati di batukmu ono santri. Artinya kau itu santri. Sehingga kelakuannya beda sama orang yang bukan santri. Muslim pun seperti itu. Ketika dia kelihatan Islam, mau gak mau, gak enak, akan berbuat neko-neko. Iyalah, anak jangan sampai membuat jelek agama Islam itu sendiri gara-gara perbuatanku. Dan masih banyak yang lainnya tentang keutamaan Islam. Baik, kita kembali. Ternyata ada orang-orang yang Nabi berlepas diri dari mereka. Nabi mengatakan bukan dari golonganku, bukan dari umatku, kata Rasulullah SAW. Banyak sekali. Maka kita perlu belajar mana saja amalan-amalan yang menyebabkan kita bisa tidak diakui dari umatnya Rasulullah SAW. Beliau berlepas diri dari kita. Walaupun mungkin tidak sampai kafir, tapi tentunya kita sudah jauh dari Rasulullah SAW. Siapa orang yang paling dekat duduknya sama Rasulullah SAW pada hari kiamat? Kita ini kepingin duduk sama orang yang kita cintai, kepingin dekat. Siapa jemaah? Orang yang anak yatim, iya. Masih orang miskin. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, ini betul hadisnya, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini, kata Nabi SAW. Tapi di hadis yang lain beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya termasuk orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya sama aku pada hari kiamat. Paling dekat nih, aqrab minni majlisan yaumal qiyamah, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Subhanallah. Berarti orang yang akhlaknya semakin buruk, maka dia semakin jauh dari Nabi SAW. Semoga Allah tidak mengharamkan buat kita memandang wajah Rasulullah SAW. Yang pertama nih, kita akan mulai dari bawah nih, supaya kita yang ngaku Islam memperbaiki diri. Paling tidak aku Islam pirang tahun ya. Ada orang yang umurnya 45 Islam, tapi pancet kelakuannya aku tidak berubah. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Hadis rawahu Abu Dawud. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak membaca Quran dengan tajwid, dengan irama yang bagus. Itu bukan dari golongan kami. Ada orang baca Quran, sing penting maca Quran aku. Perbaiki. Kenapa harus memperbaiki? Kau ingin memperbaiki kehidupanmu untuk jadi lebih baik. Kenapa ada orang yang tidak ingin naik? Makanya alhamdulillah sekarang masjid-masjid sudah banyak namanya halaqah tahsin. Jadi halaqah-halaqah yang memperbaiki bacaan orang. Jadi orang tua yang mungkin selama ini sibuk bekerja, wis tuwek baru belajar ngaji, enggak apa-apa. Al-mahir, Masya Allah. Kalau ada pertanyaan kayaknya rame yang jawab. Kalau sudah gini, iyalah, Masya Allah. Siap jemaah, antum mau jawab pertanyaan? Tadi halaqah tahsin, alhamdulillah di masjid-masjid sudah ada. Mungkin orang-orang yang punya kelebihan rezeki bikin rumah-rumah tahfidz dalam rangka memperbaiki kualitas umatnya Rasulullah SAW. Ini kualitas umat perlu diperbaiki.
Salah satunya ini dengan memperbaiki bacaan, makhrajnya ada yang nggak karu-karuan. Jadi imam lagi. Di beberapa tempat itu ada imam-imam yang ya kalau secara bacaan masih kurang, tapi merasa paling pintar. Sehingga susahnya memperbaiki orang yang sudah merasa baik ya susah. Antum datang memperbaiki, Pak Imam, afwan, bacaan Bapak tadi kurang tepat. Celok Pak Imam. Areen dia wak. Subhanallah. Kadang-kala ini berusaha memperbaiki seperti itu. Maka tetap kita berusaha. Itu bukan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya diperbaiki. Imam apalagi. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Liya ummakum aqra'ukum li kitabillah." Hendaklah yang menjadi imam itu yang paling baik bacaan Qur'annya. Itu menjadi imam, bukan yang paling tua. Nanti kriteria tua itu ada ya. Ketika sama-sama bacaannya, ilmunya sama, umurnya nggak sama, maka dipilih yang lebih tua. Tapi kalau bacaannya lebih baik yang muda, bahkan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat umur 7 tahun, 8 tahun mungkin itu nggak sampai jadi imam. Jadi imam. Karena dia yang paling banyak bacaan Qur'annya. Dan Masya Allah namanya ketika itu orang-orang miskin, imamnya ini kalau sujud kadang-kala kelihatan pantatnya. Mohon maaf. Sampai perempuan-perempuan itu yang lewat, imamnya kalian gimana sih? Tutupin itu kata dia. Akhirnya kata sahabat yang kecil cerita, ana seneng banget ketika dibelikan baju. Karena jadi imam dia. Maka ingat, kita ini tetap jamaah, kita di hadapan Allah sama. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Tapi berusaha, yang sudah tua, yang sudah bisa baca Quran, diperbaiki bacaannya. Yang belum bisa belajar, masih ada kesempatan. Selama hayat masih dikandung badan, berarti antum masih ada kesempatan. Jangan cuma berambisi memiliki rumah lagi, memiliki usaha lagi, tapi Quran tidak pernah berambisi. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna." Ingat awal hadisnya dimulai dengan laisa minna, bukan dari golongan kita. Siapa? Man khabbaba imra'atan ala zawjiha au 'abdan ala sayyidihi. Siapa yang merusak hubungan suami istri, merusak hubungan majikan sama pembantunya, pembantunya dirusak, budaknya dirusak supaya nggak nurut sama majikannya. Ada tuh. Atau suami istri, dilihat suami istri ini berbahagia lorowati. Gimana suami istri ini bisa ribut? Ada perempuan kayak gitu. Wanita-wanita yang ana akan pisahkan antara dua orang ini. Bukan dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu nih khususnya ketika dapat curhat dari seorang wanita, mungkin ada masalah sama suaminya, tolong tuh diperbaikin, bukan malah dirusak. Kadangkala sudah kebakaran dikasih bensin. Laporan mamanya, "Mbak, ana mau curhat nih, suami ana kayak gini." Aduh, pegatan. Mumpung sampean seenom. Ini merusak jemaah. Mumpung sampean seenom, akeh wong lanang sing gelem sampean. Na'udzubillah. Seharusnya diperbaiki, dikatakan, "Bismillah, ini ujian buat engkau, Mbak. Mudah-mudahan suamimu berubah. Jangan percaya sama omongan orang." Bukan malah ditambahin, "Oh iya, ana sudah tahu suaminya sampean nggak bener memang. Ana cuma nggak enak ngomong, tapi karena sampean yang buka ya buka-bukaan." Hancur rumah tangga orang. Yang paling dicintai oleh setan itu adalah perceraian. Kita ini berusaha memperbaiki, jangan ikut omongannya setan. Perbaiki. Karena nanti kita tahu ketika kita merusak fulan sama fulana gara-gara kita bercerai, maka antum bukan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Laisa minna man ghasya."
bukan dari golongan kami orang yang menipu. Makanya di negeri kita ini jamaah masih banyak penipuan. Yang nipu pakai HP, yang Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Fulan ya, ini nomornya sekian. Iya, dapat hadiah mobil Mbak. Masya Allah. Oh iya, seneng. Tapi Mbak transfer dulu ya, 10 juta kata. Oh iya, siap. Transfer 10 juta. Mobilnya ditunggu-tunggu. Gak datang-datang. Ingat, kalau kau umatnya Muhammad jangan nipu. Jualan di pasar. Rasul SAW awal atau penyebab keluarnya hadis ini, beliau sidak pasar. Datang ke pasar. Beliau melihat ada buah yang bagus ya dijual. Tapi kan mesti buah itu ada keranjangnya di bawahnya. Maka Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam keranjang itu. Ini kenapa basah? Kata sahabat ini, asabathu sama, kena hujan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, halla ja'altahu fu. Kenapa kau nggak taruh di atas sama kau, agar orang tahu. Man ghasya falaysa minni. Yang menipu bukan dari umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang tahu, jangan nipu. Muslim itu nggak nipu gitu. Kalau ada Muslim nipu, kau gimana? Kau ngaku umatnya Muhammad SAW, lalu kau masih nipu. Maka kau harus memperbaiki diri. Kadang-kadang gini jemaah, kita nggak nipu sama sohib. Sama sohib nggak nipu. Umpamanya kita jualan, yang sering lah kita jualan HP, kita jualan mobil. Sohib datang, ana mau beli ini mobil ini. Aduh jangan, ini habis nabrak. Janganlah, kata dia. Nanti kalau ana dapat mobil bagus, ana kasih tahu. Oh iya, makasih banyak. Jazakallah khair, kau teman yang masya Allah, ukhuwah. Datang lagi Muslim yang dia nggak kenal, datang. Mas, saya kepingin mobil. Gimana mobilnya? Oh masya Allah, di Surabaya iki paling api. Nggak nemu sampean mas. Tadi sohibnya ngatakan habis tabrakan. Datang orang lain, karena dia nggak kenal. Orang ini kalau menipu orang yang nggak kenal merasa nggak apa-apa gitu loh. Lah wong nggak kenal, mungkin sekali tok ketemu. Padahal bukan dari umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau seharusnya memberikan nasihat kepada semua Muslim. Bukan Muslim aja, yang kafir kita nggak boleh nipu juga. Ingat nih, lihat perjalanan hidup kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, kita nipu nggak? Kalau ternyata kita masih nipu orang, banyak orang jual KW dibilang asli. Iya mas, saya itu bilang asli maksudnya dalam hati asli KW mas. Orang-orang nggak boleh, tetap kau. Apalagi kau jual barang itu bukan milikmu. Artinya KW ini melanggar dan kau masih melakukan itu, maka nggak boleh. Nah, para ulama jelaskan, boleh nggak jual barang KW? Nggak boleh. Ustaz, walaupun anak ngomong itu KW, iya nggak boleh, karena ada hak orang yang diambil sama engkau. Jadi nggak laku tuh barang orang, gara-gara kau jual KW. Maka ingat, Muslim itu menjaga hak-hak saudaranya. Baik, yang keempat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa minna. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan dari golongan kami, kata Nabi SAW, orang yang ketika bersedih, ketika dapat musibah, dia memukulin pipinya, dia sobek bajunya, kemudian dia meratap ya, memanggil-manggil dengan dakwaan jahiliyah. Bukan dari golongan Rasulullah SAW. Maka seorang mukmin ketika dapat musibah, sabar dia. Kalau bisa ridho. Ridho ini tingkatannya lebih tinggi dari sabar. Tapi yang wajib itu sabar. Sabar itu artinya habsun nafsi anit tasakhut. Sabar itu menahan diri, jangan sampai kita itu marah-marah gitu. Dapat musibah. Kadang-kadang orang kena musibah, kok iso ya anak kena musibah?
Ana ini sedekah banyak. Ada orang seperti itu. Seakan-akan dia enggak pas gitu loh dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin nerima dan takdir Allah dan dia bersabar. Dan yakin kalau tidak akan menimpa dia kecuali yang memang sudah ditentukan akan menimpa dia. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tenang hidupnya. Ditinggal mati anaknya berat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ditinggal mati Ibrahim. Iya. Nangis beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan bentuk kekurangan, itu bentuk rahmat dan kemuliaan seseorang. Abdurrahman bin Auf ketika melihat baginda Nabi alaihi salatu wassalam menangis, heran Abdurrahman. Dia mengatakan, "Wa anta ya Rasulullah, engkau juga nangis." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaha rahmah. Itu rahmat. Itu rahmat. Al-ain tadma. Mata mengeluarkan air mata. Wal qalbu yahzan, dan hati sedih. Iya sedih gitu. Tapi sabar. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Kita enggak boleh ngomong kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tadi perbuatan-perbuatan yang meratapi ya, nyobek-nyobek baju, jurat-jurit. Kadang-kala wanita seperti itu. Ya, enggak boleh. Bukan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man tashabbaha birrijali minan nisa, wala man tashabbaha bin nisa'i minar rijal." Rawahu Ahmad. Bukan dari golongan kita. Bukan dari umat kita ini. Siapa? Orang laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Ada. Kemarin sedang rame urusan LGBT. Alhamdulillah. Sekarang sepi. Tapi jangan antum pikir mereka diam jamaah. Mereka gerilya. Yang jadi masalah ngakunya wong Islam, tapi menyerupai perempuan yang laki. A'udzubillah min dzalik. Sampai ada anak punya bibi cerita, di depan rumahnya itu ada salon. Ada salon, Masya Allah. Anak-anaknya itu ya rambutnya panjangnya kayak perempuan. Bibi anak pikirnya dia perempuan. Ditanya sama bibi anak, "Iso ngaji ya wakmu?" "Iso, alhamdulillah." Kayak gayanya perempuan. Anu ya, tak kei ruku ya. Anak kasih ruku sama kerudung ya. Ojo, anak kalau pulang jadi laki, itu dia. Kalau pulang kampung jadi laki, namanya Joko ternyata. Jadi pulangnya pakai sarung jemaah. Dia kalau ke sana berwujud perempuan, na'udzubillah min dzalik. Bukan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dilaknat yang seperti itu. Kadang-kala di televisi dimunculkan tuh lelaki berperan wanita, wanita berperan lelaki. Na'udzubillah, na'udzubillah. Anak kalau ingat itu hati ini kayak mau muntah. Pernah di televisi, di airport Anda lihat ada acara perempuan yang loncat-loncat ya, bikin baris-baris tinggi itu. Anda lihat dari jauh, Anda lihat, oh sok ini perempuan, Anda lihat. Saya lihat ternyata waria aja mah. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu mau dilegalkan, mau ditunjukkan nih. Kalau itu biasa, kalau itu sudah takdir. Na'udzubillah min dzalik. Iya, takdir itu ada baik, ada buruk. Ada orang yang takdirnya masuk neraka. Mau kau mengatakan, kayaknya saya takdirnya masuk neraka, Ustaz? Ada orang mengada. Orang senantiasa berusaha untuk lebih baik dan ingin masuk surga. Nggak ada orang mengatakan kayaknya Anda ditakdirkan masuk neraka. Karena kita juga nggak tahu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nanti setelah terjadi. Maka ingat, wanita-wanita juga seperti itu. Ada wanita yang na'udzubillah sekarang potong rambut, sininya botak. Muslimah jemaah. Kalau kafir bukan urusan kita. Dan dia niru siapa?
Niru orang kafir. Pernah ada salah seorang sahabat, entah dia sahabat, dia putrinya Abu Jahal, ya, muslimah dia bawa panah dan dia berjalan seperti gayanya orang laki. Ditegur sama sahabat. Oh, saya Rasulullah SAW mengatakan laisa minna. Kau tetap jadi perempuan gitu loh. Jangan berusaha jadi orang laki, dan yang laki jangan berusaha jadi perempuan. Pakaiannya, kadangkala ada rame di Surabaya ini, ada tokoh waria. Kadangkala pakai kerudung, nanti ngomong perempuan, ditanggap sama ibu-ibu. Seharusnya yang seperti ini itu diusir. Karena kita tahu ini bukan dari umatnya Nabi Muhammad SAW, kata beliau. Kok kita malah ngundang dia? Lucu Ustaz, kata dia. Kita undang, kita datangkan. Na'udzubillah. Kita akan ikut dapat laknat tersebut tatkala kita membiarkan. Baik, yang ke-6. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina, la tashabbahu bil yahud wala bin nasara." Rawahu Tirmidzi. Bukan dari umat kita, bukan dari kelompok kita, orang-orang yang menyerupai orang lain di antara kita, menyerupai umat yang lain. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalian jangan menyerupai Yahudi atau Nasrani. Yang terjadi sekarang, orang-orang Nasrani dan Yahudi, mereka itu bisa disebut mungkin umat yang peradabannya lebih maju dari sisi dunia. Mereka bikin pesawat, mereka teknologinya canggih. Yang ditiru teknologinya nggak apa-apa. Yang ditiru anak muda itu apa? Bajunya. Antum lihat anak muda yang pakai baju hitam, terus ada gambarnya tengkorak. Kenapa mereka menyerupai orang-orang itu? Dan dibiarkan oleh kita. Ini penyakit di masyarakat, jemaah. Kalau meniru teknologi mereka, kita ambil, itu bagus. Yang tidak boleh itu meniru adalah hal-hal yang khusus dengan mereka, yang menunjukkan kalau itu dari agama mereka atau dari kefasikan mereka, dari kekufuran mereka. Masa mereka pakai baju hitam-hitam, kelompok anak muda nih. Kemudian ada gambarnya tengkorak yang masih ada lidahnya. Ada gambarnya apa? Menyerupai siapa nih? Apakah Barat itu maju teknologinya gara-gara pakai baju itu? Sampai ada cerita seorang syekh di Timur Tengah itu rame cukuran marinir, Marines, tahu? Marinesnya Amerika. Nah, mana yang cukur kayak gitu di sini? Kayaknya nggak ada, alhamdulillah. Cukuran kayak gitu rame. Anak-anak muda rame. Niru siapa? Niru tentara Amerika. Pikirnya Amerika menang melawan Irak itu karena cukurannya kayak gitu. Jadi kalau cukurannya kayak gitu bisa menang gitu. Ya Allah. Ini salah kaprah. Kau kalau mau ambil dari Barat, dari mereka, dari Amerika, ambillah yang memajukan umat ini, bukan yang malah merendahkan umat ini. Kalau kau yang tiru cuma cukurannya, yang ditiru cuma bajunya, yang ditiru kacamatanya, yang ditiru gaya makannya, naudzubillah. Orang sekarang kalau makan, ana izin dulu ya. Orang kalau makan di warung desaan, makan rawon itu, gayanya ya biasa dia. Karena warung, coba warung yang dari luar negeri, masuknya sudah gayanya lain. Kalau warung yang rawon, assalamualaikum. Tapi kalau warung-warung yang dari luar itu beda gaya. Kalau itu yang kau tiru, bukan itu yang kau tiru. Usahakan bagaimana Indonesia bikin mobil. Dari mulai zamannya Pak Harto, Mobnas itu, mobil nasional, sampai saiki tidak dadi-dadi. Kita lihat dulu ada mobil Timor. Enggak apa-apa, ini teknologi yang perlu kita pelajarin, kita bikin. Terakhir mau bikin SMK,
belum selesai, tapi kita doakan mudah-mudahan ke depan bisa. Itu yang ditiru, supaya kita tidak jadi umat yang terjajah terus. Yang namanya meniru orang lain itu jadi ekor. Tahu buntut jemaah? Buntut itu gunanya buat apa? Buat menutupi kekurangan, buat menutupi aib, aurat. Kalau ada laler, buntut yang digunakan. Kita jangan mau jadi buntut. Kita tunjukkan. Makanya harapan anak, banggalah kita pakai baju muslim. Anak kadang-kadang melihat di airport orang-orang dari agama Buddha, Hindu, yang Nasoro juga, mereka pakai baju agama mereka. Kalau yang Buddha, Hindu pakai baju yang apa? Kayak ihram itu, warnanya kuning ya. Atau mereka bangga. Kita kenapa nggak bangga? Antum takut ke airport pakai sarung? Ustaz, nggak enak Ustaz. Nanti kelihatan wong Islam anak Ustaz. Tunjukkan sekali-kali jemaah. Dan Anda berharap nanti. Jadi kalau ke airport tuh kalau nggak pakai gamis, pakai sarung semuanya. Kelihatan orang Islam dan orang yang bukan Islam. Memang kalau kita bicara sarung dan thawb ini bukan sunnah, enggak. Tapi sudah menjadi budaya, sebagaimana budaya mereka. Kenapa kita tidak bangga dengan budaya kita? Kita mengatakan kita harus bangga dengan kearifan lokal. Iya bangga. Orang lebih bangga pakai jas sama dasi. Dan tahu itu bukan budaya Indonesia. Bukan. Tanyakan sama mereka semua. Itu budaya dari mana? Pakai jas, pakai dasi. Makanya kalau kita lihat. Waktu zamannya Bung Karno itu gak mau pakai jas sama dasi. Beliau bikin baju sendiri. Nggak tahu, Ana bener nggak jamaah? Soalnya Ana lihat memang Bung Karno memodel bajunya sendiri supaya tidak mengikuti yang dari luar. Tapi ternyata kita tidak mempertahankan tradisi kita. Kalau kita bicara tradisi itu boleh, kebudayaan itu boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Boleh-boleh aja jamaah. Tadi yang penting kita jangan sampai menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir, bukan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-7. Yang ke-7, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man 'amila bi sunnati ghairina." Bukan dari kelompok kami. Hadis riwayat disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Bukan dari golongan kita orang yang mengamalkan sunnah orang lain. Sunnah nih kita bicara amalan. Kalau tadi mungkin dari sisi pakaian, dari sisi perilaku, ini ada amalan. Ini amalannya orang kafir, kau jangan ngamalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mencegah para sahabat itu, karena para sahabat tidak bisa dipungkirin hidup di masa jahiliyah. Mereka baru masa transisi dari tradisi-tradisi jahiliyah, itu baru pindah. Pernah suatu hari ketika keluar dari kota Mekah menuju ke Hunain, Rasulullah SAW bersama sahabat yang jumlahnya 12.000. Di antara itu ada 2.000 orang yang baru masuk Islam. Sampai tengah jalan ketemu pohon, namanya Dzatu Anwat. Katanya pohon itu pohon sidir besar sekali. Pohon itu pohon keramat. Orang-orang kafir biasa tiap tahun ada hari tertentu mereka menyuci pedangnya, menyantolkan pedangnya dan semedi di sana. Para sahabat yang baru masuk Islam, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong kau bikinkan buat kita pohon keramat seperti pohon keramat mereka. Ini kan mau beramal dengan sunnah yang bukan dari Islam. Rasul marah sampai bilang, Allahu Akbar, innaha sunnah. Kalian tuh akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Kalian telah mengatakan seperti yang dikatakan oleh umatnya Nabi Musa, Bani Israel kepada Nabi Musa ketika mereka melihat orang-orang nyembah patung, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, bikinkan buat kita sesembahan seperti sesembahan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita lihat sunnah-sunnah itu kita perhatikan. Seperti orang kalau lahiran, sunnahnya apa? Apa sunnahnya? Aqiqah.
dicukur rambutnya, dikasih nama. Lakukan itu. Jangan pakai sunnah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhirnya mengatakan laisa minna, bukan dari kelompok kami, kata Nabi SAW. Yang ke-8, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tatayyara wala man tutuyira lahu au takahana au tukuhina lahu au tasahhara au tusuhira lahu. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kelompok kami orang yang percaya dengan nasib sial tadi. Bertatayur, pakai dadu atau apa-apa sajalah yang mereka lakukan. Datang ke dukun, dan tidak pula orang yang meramal masa depan, atau dia minta diramal, atau sihir, dia menyihir atau datang ke tukang sihir. Itu bukan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang percaya sama bintang, jemaah. Di koran masih ada. Ada zodiak. Ada yang percaya sama siu. Siumu opo? Macan. Lancar rezekimu. Kadang-kala antum jangan baca. Anak ingat kita masih kecil jamaah, terus terang ilmu waktu itu masih belum. Setiap ada biodata itu ditanya di bawah, bintangnya apa? Anak bintangnya Sagittarius. Dulu kita SD masih ingat. Ini bermasalah ketika kita menanamkan seperti itu kepada anak-anak kita. Akhirnya anak itu percaya ketika dia baca tentang bintang-bintang, ramalan yang di koran, yang di situs-situs, ada ramalan bintang. Oh, apa bintangmu umpamanya? Apa jemaah? Hah? Apa? Leo. Bulan ini rizki agak sempit. Hubunganmu bersama teman-teman agak buruk. Oh, pantas ya. Ternyata memang dia mulai percaya karena baca dia itu. Memang anak lihat rizkinya agak sempit sekarang ini. Nggak boleh kita percaya kayak gitu. Itu bukan dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tutup, jangan baca. Jangan baca. Karena di barat sana sampai hari ini yang mengatakan modern jamaah. Sampai sekarang mereka mengatakan umat yang modern. Pernah anak nonton TV ketika berangkat ke Andalusia pada waktu itu sama istri anak lihat, ternyata masih ada yang percaya ramalan kartu jamaah. Telepon, apa namanya itu? Tarot. Masya Allah, anak baru tahu namanya. Nah, jadi ada yang telepon, nanti apa-apa dikocok sama dia. Kemudian bukan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang sihir. Tukang sihir dalam Islam itu hukumnya dibunuh. Tentunya diminta tobat. Kalau nggak tobat dibunuh. Itu pendapat sebagian para sahabat. Kenapa? Karena tukang sihir ini nggak bisa dipenjara, jemaah. Kalau tukang sihir dipenjara, dia nyihir penjaga penjaranya. Dan itu terjadi. Ana dengar langsung dari pelakunya. Dia sudah tua, ibu tua ya. Dia pernah bekerja di rumah. Dia pernah urusan sama orang-orang sampai pernah melukain orang dan dipenjara. Ternyata dia ahli litrik. Tahu litrik antum? Hah? Alhamdulillah antum nggak tahu ya. Litrik itu sihir dengan domino. Dominya itu disemedikan 40 hari. Di kuburan orang yang macam-macam lah mereka minta seperti itu. Iya, dia ahli litrik. Dia pernah masuk penjara, divonis kalau nggak salah 2 tahun atau 4 tahun. 2 kali dia masuk penjara. 2 bulan keluar. Anak saya, kok iso keluar mbah? Kata dia. Yo tak listrik penjogone. Itu penjaganya, sipirnya itu bukain pintu. Monggo, kata dia. Ya, assalamualaikum, pulang. Betul, itu ada penyihir. Dan dulu ya, sekarang pun masih ada tukang sihir. Dulu pada waktu kita masih kecil insya Allah, yang seumur anak, itu kalau mau maghrib sering ngeliat panah api. Anak ngelihat panah itu jalan jemaah. Kadang-kala malam hari anak masih ingat di pesantren itu ada damar yang jalan. Kita di pesantren jam 2 malam damar itu jalan keliling gitu. Subhanallah, itu bukan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Bukan. Kau datang ke penyihir, apalagi kalau urusannya nggak suka sama saudaranya, hasut ya, kemudian ngomong sana ngomong sini, bagaimana saudaranya ini supaya berpisah akhirnya dengan sihir, bukan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk masalah sihir dan dukun ini, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun dan peramal. Ingat bedanya sihir sama kahin ini. Kahin itu lebih kepada yang ngasih tahu, yang ramal tuh tentang masa-masa akan datang, ngasih tahu barang-barang yang apa, yang hilang, itu lebih kepada kahin. Kalau sihir itu tadi yang model dukun santet itu penyihir. Itu yang datang kemudian percaya dengan omongan peramal dan orang pintar mungkin sebutan sebagiannya, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi yang mengatakan hal itu. Maka kita hati-hati. Kita hati-hati supaya kita tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-9, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Laisa minna man halafa bil amanah." Bukan dari golongan kita yang bersumpah dengan amanah. Demi amanah, aku tidak bohong. Kenapa? Karena muslim itu sumpahnya dengan nama Allah. Nggak boleh kita sumpah dengan selain nama Allah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man halafi bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ini ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kita ini sekarang kalau mau sumpah, boleh bersumpah dengan nama Allah atau sifat Allah. Boleh nggak kita bersumpah dengan Al-Quranul Karim? Jamaah, bismillah. Boleh nggak? Boleh nggak jamaah? Pada diam semuanya. Ya, yang boleh apa alasannya? Yang tidak boleh apa alasannya? Anak kasih hadiah. Masya Allah. Tidak boleh. Alasannya? Bukan nama Allah dan sifat Allah. Iya, tapi kan sifat Allah. Al-Quran kan kalamullah. Iya, Quran kalamullah bukan? Kalamullah. Berarti boleh. Boleh nggak? Oh, nggak boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena yang saya tahu Allah itu ada di dalam Al-Quran itu. Masya Allah. Nah, tunggu dulu satu-satu jemaah. Maksud saya Al-Quran ini sendiri itu merupakan apa? Allah itu ada di dalam Al-Quran itu. Loh. Saya susah menjelaskan. Masya Allah. Siap kita cari yang mudah menjelaskan. Nah, antum. Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh lagi. Lihat, ada khilaf ternyata di sini. Karena Al-Quran kan tidak mengandung pola Allah juga, tapi pola Rasul, tapi juga sifat-sifat Rasul yang lainnya. Nabi-nabi utusan Allah yang lainnya seperti Nabi Nuh kan juga pernah berbuat salah gitu, Ustaz. Jadi kita umat muslim wajib bersumpah atas nama Allah SWT. Nah, Insya Allah. Ya ma, sebenarnya boleh. Boleh. Karena Quran itu kalamullah. Maka kita diperbolehkan bersumpah dengan nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Quran itu kalamullah. Diperbolehkan. Itu pendapat ulama yang rajih, membolehkan hal itu karena itu kalamullah. Kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau dengan sifat-sifatnya. Tapi yang jawab pertama anak kasih hadiah, nggak apa-apa lah jamaah, walaupun salah gitu jamaah. Iya. Jadi ingat, bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah. Umpamanya kita mengatakan wa izzatillah, demi izzahnya Allah. Di antara nama Allah adalah Al-Aziz. Dan Allah itu memiliki sifat izzah. Maka kita boleh bersumpah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Itu Al-Quranul Karim. Maka kita bersumpah dengan Al-Quran Karim. Kalau mau bersumpah tentunya dengan nama Allah, jangan sumpah dengan nama bapaknya. Demi bapakku tabrakan aku lek cuma-cuma. Katakan wallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebelum diangkat jadi nabi tidak pernah beliau bersumpah dengan Lata dan Uzza. Orang-orang kafir kalau bersumpah demi Ka'bah, mereka bersumpah demi Wallat wal Uzza. Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau diminta bersumpah dengan Lata dan Uzza, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma abghadtu syai'an bughdilah. Aku enggak pernah benci kepada sesuatu seperti kebencianku kepada Lata dan Uzza. Seorang yang bersumpah ini berarti memuliakan nama yang dia gunakan untuk sumpah. Kalau Allah mau bersumpah bebas. Allah bersumpah dengan ciptaannya. Wal fajr wal asr wa apa? Wad duha wal laili idza saja. Allah was sama'i wat tariq wa ma adraka mat tariq. Allah bersumpah dengan bintang-bintang, itu terserah karena itu ciptaan Allah. Tapi kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih baik tidak. Karena tetap Nabi pun memerintahkan kita untuk bersumpah dengan nama Allah, bukan dengan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Terserah Allah dan terserah engkau. Terserah kehendak Allah dan terserah kehendakmu. Nabi marah sallallahu alaihi wasallam, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah engkau menjadikan aku sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Qul masya Allah wahda. Katakan masya Allah, hanya masya Allah. Sehingga sumpah pun kita mengatakan wallahi, enggak perlu dengan mengatakan wallahi wan nabi. Enggak. Tetap karena beliau menyuruh kita untuk bersumpah dengan nama Allah dan tidak dengan nama-nama yang lainnya. Yang ke 10. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kita orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua. Tuh. Kita lihat antum gimana sih antum muamalah dengan yang lebih kecil? Bapak sama anak, gimana muamalahnya? Ada bapak yang kasar sama anaknya, sehingga menciptakan kondisi di rumah seperti neraka buat anaknya. Bahkan ada anak-anak yang berdoa supaya bapaknya cepat mati. Iya, karena ada orang-orang yang kasar. Bukan dari umat Nabi Muhammad SAW. Kita perlu mengkoreksi diri kita nih. Aku nih bergaul sama orang lembut enggak? Kalau sama yang lebih besar, menghormati, sama yang lebih kecil, menyayangi. Ada orang-orang yang kasar sama anak-anak. Guru kalau jadi guru kasar sama muridnya kadang-kala. Kemudian suami istri juga ada suami yang kasar sama istrinya. Itu istri perlu dikasihani. Rasulullah SAW begitu pengasihnya, beliau ciumi anak-anaknya, cucunya, anaknya juga Fatimah beliau cium. Bahkan pernah suatu hari Al-Aqra' bin Habis dia datang melihat Nabi SAW mencium cucunya. Apa kata Aqra' dengan bangga? Innali asyra minal aulad. Aku punya 10 anak, ma qabbaltu ahadan minhum. Satu pun enggak ada yang aku cium. Bangga dengan seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Awa amlik an naza'allah min qalbika rahmah. Ya mungkin aku apa yang bisa aku lakukan? Mungkin Allah sudah mencabut rahmat dari hatimu. Jadi mencium anak itu tanda rahmat. Ada orang tua yang anaknya salaman, ya cium anaknya. Ustaz udah gede males. Cium, tunjukkan kasih sayang. Rasulullah SAW masih mencium Fatimah, padahal dia sudah menikah. Itu sebagai bentuk kasih sayang orang tua, jemaah. Dan boleh. Maka ingat, yang tidak menghormati orang tua, kadang-kala kita ini yang baru ngaji, sok sama orang tua, sampean wis tuwek tapi nggak ngerti apa-apa, Pak. Seharusnya wis tuwek, nggak ngerti kok. Maaf Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin Bapak mau dengarkan. Bukan kita malah nggak menghargai yang lebih tua. Biasanya memang yang baru ngaji ini semangat.
Dia pikir semuanya ini mlebu neraka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak boleh jemaah, hati-hati jemaah masalah itu. Jadi yang ke-10 tadi, menyayangi yang kecil, hormat yang lebih tua, panggil yang lebih tua dengan panggilan abang, dengan panggilan paman, dengan panggilan bapak. Itu sebagai bentuk penghormatan. Yang ke-11, Nabi SAW, ini bukan laisa minna hadisnya, tapi hadisnya man raghiba an sunnati falaisa minni. Beliau mengatakan siapa yang benci dengan sunnahku maka bukan dari golonganku. Maka kita perlu lihat sunnah-sunnah Nabi ini kita apain. Orang kalau meninggalkan mungkin karena sesuatu, tapi ada orang yang benci. Kemudian ada orang mengamalkan tapi dia benci. Aku sebenarnya tidak senang, cuma sudah enak aja tonggo. Maka jangan. Hadis ini bermula dari kisah 3 sahabat yang datang ke rumah Rasulullah SAW. Dia mau tanya tentang Nabi kepada istrinya. Jamaah, kenapa mereka mau bertanya tentang Nabi kepada istri Nabi SAW? Karena kalau di luar ketahuan. Tapi kan di rumah gimana Rasulullah SAW? Ibadahnya beliau tuh gimana di dalam rumah? Dan ingat, orang yang kenal sama kita adalah keluarga kita, istri kita. Kita pura-pura baik di depan orang bisa, tapi istri kita 24 jam kali berapa tahun itu dia kenal sama kita. Akhirnya sahabat ini dapat informasi dari Rasulullah SAW, kok kayaknya biasa-biasa aja ibadahnya Nabi. Ya, para istri cerita Nabi itu sholat malam, tidur. Nabi itu puasa, kadang-kadang nggak puasa. Nabi itu bantuin istrinya, macam-macam itu ceritakan. Maka yang satu mengatakan, amma ana fa aqumul lail wala anam. Aku akan sholat malam, nggak akan tidur. Yang kedua, amma ana fa asumud dahra wala uftir. Aku akan puasa sepanjang tahun dan aku tidak akan berbuka. Dia ini niatnya baik nggak? Baik, mau beribadah dia. Yang ketiga mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Aku kayaknya nggak mau nikah. Soalnya aku lihat nikah ini mengurangi ibadah. Karena Rasulullah SAW kalau di rumah masih ngobrol sama istrinya, masih bantuin istrinya, berarti kan ibadahnya berkurang. Maka dia mengatakan, aku tidak akan menikah. Dengar itu Rasulullah SAW langsung naik mimbar, diluruskan nih. Makanya para jamaah memang betul, kalau ada ucapan-ucapan yang tidak benar, kita perlu mengklarifikasi, dibenarkan. Naik mimbar beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza." Apa nih ada orang-orang yang ngomong kayak gini, enggak disebutkan namanya. Karena tidak penting namanya. Yang penting perbuatannya nih. Karena orangnya bisa berubah tapi orangnya berubah, perbuatannya tetap diamalkan. Orang ini bisa mati tapi tetap mewariskan itu sunnah-sunnah yang tidak benar. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, amma wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Aku ni orang paling bertakwa di antara kalian. Aku ni orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Kalau ibadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka aku orang yang paling bertakwa. Dan aku sholat malam dan aku tidur. Aku puasa sunnah dan aku juga berbuka dan aku menikah dengan para wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku bukan dari umatku. Maka hati-hati. Lihat sunnah-sunnah Nabi, aduh kan cuma sunnah. Kita berarti sudah meremehkan. Apalagi ada yang meremehkan orang yang mengamalkan sunnah. Contohnya nih, tolong diperhatikan masalah soft. Oke Ustaz, softnya bolong-bolong kan gak apa-apa, sah sholatnya. Iya sah, sah. Tapi kau meninggalkan sunnah. Sunnahnya soft itu rapat. Sunnahnya rapat. Dan kau enggak, aku enggak suka. Subhanallah. Gimana kau tidak suka dengan sunnah Rasul SAW? Nanti bisa jadi masuk dalam hadis ini. Apa aja sunnah-sunnah berusaha untuk kita amalkan semampu kita. Yang ke-12, jangan mengganggu. Nabi SAW mengatakan,
Wa man kharaja ala ummati bi sayfihi yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafi li ahdin ahdah falaysa minni wa lastu minhu. Rawahu Muslim. Falaysa minni wa lastu minhu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang keluar memberontak kepada umatku dengan pedangnya, dia berontak nih kepada pemerintahan, kepada kelompok umat Islam, lalu dia pukul, nggak ngurus yang baik yang buruk dia bunuh, dan dia tidak lagi memperhatikan orang mukmin, tidak memperhatikan orang-orang yang ada perjanjian dengan orang Islam. Kita tahu dalam Islam membunuh orang kafir yang dalam perjanjian dengan umat Islam haram hukumnya. Sekali lagi nih, ini perlu diluruskan orang-orang yang mengatakan umat Islam yang belajar Islam benar jadinya intoleransi. Nggak benar. Berarti dia itu belajar Islam nggak benar. Kalau benar, toleransi. Masya Allah, anak saya ceramah pisan. Nah, ingat nih, kalau kita bicara toleransi, dan Ana pernah dapat ya kemarin kejadian ngisi di Lubuk Linggau. Itu Kapolresnya ditelepon sama BIN. Katakan, Bapak ini ngundang Ustadz yang intoleransi. Kata dia. Kata Kapolresnya, kalau intoleransi masa Kapolres yang ngundang? Kata dia. Oh iya Pak ya, kata dia. Baru saja datanglah kajiannya. Suruh datang akhirnya orang BIN. Tadi ada orang berpikiran kalau kita belajar Islam benar, ngaji Quran, ngaji Sunnah, nanti jadi intoleransi. Nggak benar. Orang yang belajar Islam benar, subhanallah, semut lewat nggak berani bunuh. Tuh orang Islam yang belajar benar gimana? Semut lewat, waduh, kenapa? Nggak boleh sama Allah kita bunuh. Ini umat yang bertasbih nih semua. Apalagi mau bunuh orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir, bukan orang Islam nih. Orang ini jelas kafirnya, itu jelas. Orang kafir yang asli kafir nih, tapi dia ada perjanjian dengan umat Islam, bukan di negeri peperangan, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Kau ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maka hati-hati, jaga tuh. Jangan sampai mengganggu umat Islam, jangan sampai mengganggu orang-orang yang ada perjanjian dengan umat Islam. Kata Nabi SAW, "Falaisa minni walastu minhu." Dia bukan dari aku dan aku bukan dari dia. Makanya kita perlu belajar Islam yang benar supaya tidak muncul sempalan-sempalan yang akhirnya neror sana, neror sini, bom sana, bom sini atas nama Islam. Enggak seperti itu. Tapi Islam ketika ada waktu jihad, namun dalam jihad pun Islam itu beradab. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita. Sekarang orang-orang kalau membunuh satu kampung dibom mati semua. Nggak ada, Islam nggak seperti itu. Kemudian yang terakhir jamaah. Menjaga sholat 5 waktu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala tatruk salatan maktubatan muta'ammidah. Kau jangan tinggalkan salat 5 waktu itu dengan sengaja. Faman tarakaha muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan salat wajib itu dengan sengaja, faqad bari'at minhu dhimmah, maka telah terlepas dari dia namanya dhimmah, itu perjanjian itu sudah lepas. Makanya Nabi mengatakan perbedaan kita sama orang kafir itu apa? Salat. Itu salat. Maka kalau ada orang Islam meninggalkan sholat, ya Allah. Anak kemarin dapat, subhanallah jamaah, dapat kiriman yang anak terkesan dengan kiriman itu. Ada gambar jenazah, 2 jenazah. Yang satu mengatakan, jangan sampai engkau masuk masjid ketika sudah jadi jenazah. Ada orang yang ke masjid ketika jadi jenazah doang. Dan ada wanita yang menutup aurat ketika jadi jenazah juga. Ada orang-orang yang awalnya ketika hidup pakai rok mini, terus dikubur pakai rok mini. Dia mau tutup auratnya ketika mati.
Jangan sampai kematian itu yang membuat engkau datang ke masjid saja, atau kematian yang membuat engkau menutup auratmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, ana akan kasih hadiah. Sebutkan 6 amalan yang bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW pelakunya. Masya Allah, itu angkat tangan dulu. 6. Masya Allah. Nyontek gak apa-apa, nyontek gak apa-apa jamaah. Itu kelebihan yang mencatat. Nah, orang yang menipu, orang yang meratap, lelaki yang menyerupai wanita. Nah, orang yang menyerupai umat yang lain. Nah, orang yang menyerupai umat yang lain, Orang yang mengamalkan sunnah orang lain. sunnah umat lain. Nah, Orang yang percaya sama sosial. barakallahu fikum. Nah, jazakallahu khair. Cukup sudah jamaah. Apa jamaah? Barakallahu fikum. Nah, ini yang ngasih hadiah ini, mudah-mudahan ini ada orang titip hadiah buat antum jemaah. Semoga yang ngasih hadiah itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tata cara akad nikah untuk saudara yang bisu. Oh, jemaah. Dia tinggal. Iya jemaah. Pakai isyarat. Insya Allah. Karena memang dia tidak bisa dengan lisannya. Kayak jual beli, apa harus pakai lisan? Sekarang pokoknya tahu dia nerima. Dia kadang-kala kita kan akad jual beli itu ada akadnya gitu. Aku jual, kau beli kan. Tapi pernah antum sekarang akad kalau masuk supermarket? Nggak ada, cuma antum kasih duit, langsung kasih kembalikan. Itu berarti sudah selesai, sah. Tidak balik lagi, oh tadi belum akad. Iya, akad baru, bismillah. Saya jual sekian, saya beli sekian. Sudah yang sudah ma'ruf, ya ma'ruf lah. Kita katakan Masya Allah. Jemaah, mau tanya Ustaz, dengan kejadian ditolaknya Ustaz Khalid dan baru-baru ini terjadi hujan es. Apakah merupakan tanda akhir zaman? Islam datang dalam keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing. Nah, apakah benar hal tersebut? Ustaz, nggak apa, ini pertanyaan yang bagus ya, karena dia mungkin ada ucapan macam-macam, dia ingin tahu. Jazakallah khair, pertanyaan yang bagus ya. Lalu bagaimanakah sikap kita menghadapi fitnah akhir zaman? Jamaah, kita udah bahas nih. Kita pernah bahas pada waktu itu di Masjid Nidaul Fitrah. Bagaimana kita menyikapi informasi-informasi dari Rasulullah SAW tentang akhir zaman. Akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini. Tugas kita itu bukan nyocok-nyocokkan. Oh, koyoke wis muncul ini. Kita jangan jadi peramal akhirnya. Kita mencocok-cocok. Ternyata jadi orang yang mencocok-cocokkan kejadian ini sudah ada dari zaman dulu. Ternyata tidak terjadi kiamat. Oh, belum ternyata. Nanti lagi. Nanti akan ada yang mengatakan, lah ini Dajjal sudah lahir ini. Sudah lahir. Dan ada anak yang bisa ngomong macam-macam. Ya Allah, tugas kita itu beramal. Menghadapi akhir zaman, makanya ketika ada seorang sahabat tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah alaihi salatu wasallam, kapan kiamat terjadi? Apa Nabi jawab? Nabi balik bertanya, "Wa madza a'dadta lis-sa'ah?" Apa yang kau siapkan untuk kiamat? Yang dipertanyakan oleh kita itu apa persiapan kita untuk menghadapi kiamat? Nggak perlu mencocok-cocokkan, ini sudah mulai banyak gempa Ustaz. Betul, itu tanda-tanda kiamat. Tugas kita apa? Beramal.
Karena terus terang anak punya adik berdua datang ke anak. Dia datang. Dia bertanya, dia mendengarkan sebuah ceramah yang mengatakan kiamat ini kira-kira tinggal berapa tahun lagi lah. Seperti itu. Akhirnya anak punya adik malas bekerja. Aduh, buat apa kita? Sudahlah kita sholat aja, ini tuh sebentar lagi kiamat tuh. Tidak mau beramal, padahal dalam Islam Rasulullah SAW mengatakan idza qamatis sa'a. Andai kata kiamat terjadi nih, bintang-bintang sudah berjatuhan dan matahari terbit dari arah barat dan kemudian gunung-gunung meletus, lautan menjadi api. Nabi SAW mengatakan idza qamatis sa'a, apabila ditiupkan sangkakala oleh Israfil dan terjadi kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilah, dan di tangan kalian, salah seorang kalian ada benih atau ada tunas yang hendak ditanamkan, falyaghrisha, hendaklah dia tanam. Padahal kiamat terjadi. Ini sebuah isyarat kalau tugasnya kita itu beramal, bukan mencocok-cocokkan. Nanti umpamanya nggak terjadi, akhirnya muncul lagi ustadz baru mencocok-cocokkan. Kayaknya iya, yang dulu itu nggak pas, yang ini lebih pas sekarang. Allahu a'lam. Kita perlu hati-hati. Ingat, dalam urusan hari kiamat itu tugas kita itu beramal, bukan malah mencocok-cocokkan kejadiannya. Akan terjadi. Nah, di Madinah itu pernah terjadi gunung meletus di Madinah. Jadi Gunung Merapi di Madinah itu pada tahun 600-an kalau nggak salah, 65 atau 56, mana lupa. Itu orang-orang Madinah mulai yakin itu kiamat. Karena tanda-tanda kiamat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saa'ah, tidak akan terjadi kiamat sampai nanti di Jazirah Arab itu ada api yang menerangi onta-onta di Busra, di Yordania, di Syam situ. Dan itu terjadi pada tahun itu. Jadi terangnya malam hari dengan api yang ada di situ itu kelihatan jamaah, onta-onta. Orang yakin kiamat sudah. Sekarang itu sudah lewat berapa tahun? Hampir 900 tahun. Dan belum kiamat. Tapi kiamat itu dekat. Nabi SAW mengatakan bu'ithu ana was-sa'a kahatain. Aku diutus dengan kiamat seperti ini. Dekat. Jadi kalau berkata berapa tahun lagi, wallahu a'lam, kita nggak perlu ngitung tahun. Ada yang tahu umurnya? Ada. Apalagi kiamat. Makanya ketika orang-orang bertanya kiamat kepada Nabi SAW, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, fima anta min dzikraha. Mereka bertanya kapan kiamat itu terjadi. Ini orang yang bertanya tentang kiamat kadang-kadang untuk apa sih bertanya? Nggak percaya sama kiamat? Atau pertanyaan orang yang ingin tahu, padahal sudah tahu nggak ada yang tahu. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Ilmunya itu cuma ada di sisi Allah tentang kiamat. Ila rabbika muntaha innama anta mundziru may yakhsha. Tugasmu itu memberikan peringatan kepada orang yang takut dengan kiamat, bukan mempermasalahkan tentang kapannya kiamat. Itu Allah yang ngurusin. Bolehkah berbisnis, bekerja sama dengan orang non-muslim? Boleh. Asalkan tadi kita menjaga adab-adab dan tidak memberikan hati kita kepada orang itu. Karena ada orang yang bisnis sama non-muslim, enakan ambil uang non-muslim. Tadi baik, jujur, uang Islam ini nanti sing nipu. Mulai nih hatinya condong kepada orang kafir. Jangan. Jadi kalau kita bicara bisnis, boleh-boleh aja bisnis. Rasul SAW beli sama orang kafir. Tapi antum kalau bisa beli sama orang Islam, maka belilah sama orang Islam. Orang-orang non-muslim itu sama seperti itu. Jadi kadang-kadang orang mengatakan syarat ya. Kalau kita mengatakan belilah kepada orang Islam, itu syarat. Enggak, orang-orang kafir pun kalau beli berusaha sama orang kafir. Dan mereka kalau mau jual barang juga sama orang kafir kalau bisa. Mau jual tanah, kalau ada orang kafir yang beli, dia lebih menjual kepada mereka. Jadi itu biasa jemaah. Artinya kita ini bebas mau bermuamalah dengan siapa. Tapi seorang muslim milih, boleh milih dia. Milih, anak mau beli sama orang Islam. Kenapa anak bikin kaya itu orang kafir? Ini orang Islam saudara anak tetap miskin. Jamaah wis kesel sorry. Nah, kayaknya anak cukupkan jamaah ya, karena
Soalnya anak tadi baru sarapan buah jemaah, belum sarapan nah jemaah. Baik, anak mohon maaf sebenarnya masih banyak pertanyaan dan anak kepingin jawab sebenarnya. Cuma anak udah keringetan, udah capek dan antum mungkin sudah mulai lapar juga. Tafadhol dinikmatin. Anak mohon maaf, ingat semuanya berdoa untuk kebaikan bangsa kita, untuk kebaikan umat Islam dan berusaha untuk mengamalkan yang terbaik dengan bersabar dan dengan berilmu dan senantiasa beramal. Insya Allah nggak lama lagi jemaah, nggak lama lagi insya Allah Allah akan memberikan buahnya sebagaimana kesabaran Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah, sebagaimana kesabaran Nabi Musa alaihissalam akhirnya meninggalkan Mesir. Kita butuh kesabaran dan jaga lisannya, jangan memperkeruh keadaan, jangan suka mencela, jangan suka menjelek-jelekan orang. Ingat saudara-saudara kita semua yang muslim adalah ukhuwah sama kita. Kita berada di bawah payung al-ukhuwah Islamiyah dan kita harus saling mencintai. Kalaupun kita benci keburukannya, doakan dia semoga mendapatkan hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.